Gimana caranya mulai digital marketing buat B2B? Di video ini saya bakal share pengalaman-pengalaman saya dalam handle klien-klien B2B di digital marketing dan gimana caranya supaya mereka mencapai sukses yang lebih tinggi lagi di marketingnya. Oke, nama saya William. Jadi background saya di digital marketing selama 7 tahun lebih. Saya mau share hari ini gimana caranya perusahaan B2B bisa mulai digital marketingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like sama subscribe kalau kalian suka video ini ya. Oke, jadi apa bedanya B2B dan B2C dalam digital marketing? Secara channel sebenarnya sama. Jadi B2B bakal pakai mungkin sosmed, website, segala macam, tapi karakteristik B2B dan B2C yang sangat berbeda itu sebenarnya dari sisi pertama itu sales cycle. Artinya berapa lama seorang konsumen itu convert menjadi konsumen beneran. Kalau misalnya di B2C cepat. Artinya misalnya, biasanya kita ngiklanin sebuah produk, di iklan dia masuk ke marketplace, beli, itu langsung convert artinya mungkin convert durationnya cuma 1 hari 2 hari, tergantung dia kapan check outnya. Di B2B agak lama, tergantung dari sisi produknya. Semakin mahal harga produknya, semakin lama pengambilan keputusannya, itu semakin panjang juga sales cycle-nya. Untuk beberapa kasus bisa bulanan, bisa bahkan tahunan. Biasanya kita ngomongin kasus-kasus B2B yang sifatnya project, itu bisa panjang banget diskusinya. Jadi kadang-kadang digital marketing itu bisa bantu sampai di lead doang, tapi nggak bisa sampai ujung. Jadi karakteristik itu harus sangat diperhatikan. Yang kedua, decision making prosesnya agak beda. Jadi kalau di B2C itu yang mikirin decision makingnya hanya satu orang, pembeli doang, karena kita langsung berhadapan dengan direct consumer. Tapi kalau di B2B biasanya kita bakal ngomong ke beberapa orang yang berbeda. Let's say misalnya kita pertama kali ngobrol sama orang account-nya, terus nanti ngobrol lagi meeting sama director-nya, nanti bisa lagi ngomong sama orang finance-nya, itu pun belum tentu deal. Jadi pengambilan keputusannya panjang, jadi kita harus memikirkan angle apa yang cocok untuk pengambilan keputusannya panjang. Jadi dari sisi marketing kita harus memastikan angle marketing dari produk yang kita tawarkan ini sudah cocok supaya mereka mau menghabiskan waktu untuk ngobrol sama kita. Karena dari sisi klien pun mereka sudah tahu kalau deal dengan B2B itu lama, jadi mereka pasti pilih-pilih, mereka pilih mana yang cocok sama mereka. Ini penting banget karena di B2B itu kita nggak bisa gayanya kayak machine gun, semuanya ditembak, tapi harus kayak shotgun, jadi satu doang kena gitu. Jadi harus sangat specialized, sangat detailer ke kliennya. Yang ketiga itu kontennya. Konten sama message-nya biasanya kalau di B2B itu sifatnya lebih ke valuable information, sifatnya lebih ke edukasi gitu. Jadi kalau misalnya B2C kontennya lebih lebar, bisa yang sifatnya entertainment, engagement dan sebagainya. B2B itu konten-kontennya lebih ke informasi biasanya. Channel yang keempat itu biasanya B2B itu memakai channel-channel yang cukup obvious, tergantung kliennya ada di mana. Let's say misalnya kliennya adalah professionals, dia pakai mungkin LinkedIn, mungkin website, mungkin SEO gitu. Sedangkan B2C mungkin pakai channel yang lebih mass user, let's say misalnya social media, Instagram, Facebook, TikTok, itu mungkin sangat cocok sama B2C. Tapi kalau buat B2B harus dipikir dengan matang-matang cocok apa enggak. Oke, setelah kita tahu perbedaan B2C dan B2B di marketing, kita harus tahu dulu tipe-tipe strategi di B2B yang biasa dipakai gitu. Jadi dalam pengalaman saya, biasanya company B2B itu bakal pakai beberapa channel-channel yang saya mention ini. Yang pertama yang pasti itu content marketing. Content marketing intinya bikin valuable, informative content supaya kita dipositioningkan sebagai industry leader. Konten di B2B biasanya tipe-tipe kontennya lebih berat. Contoh misalnya paper, atau misalnya report, atau misalnya kita bikin survei, kita bikin infografis. Jadi kita pengen memastikan kalau konten yang kita bikin ini tuh beneran bagus dan informatif buat potensial klien kita. Jadi sifatnya lebih ke kita membangun awareness kalau kita ini adalah industry leader. Setelah konten, kita bakal coba sebar ke, biasanya pakai sosmed. Biasanya sosmed yang dipakai itu LinkedIn kalau di Indonesia. Tapi LinkedIn di Indonesia itu biasanya lebih works kalau orang yang muncul, bukan persona brandnya. Contoh misalnya kayak director yang muncul, atau misalnya orang marketingnya, orang salesnya. Karena orang Indonesia seneng berinteraksi dengan orang lain, bukan dengan brand. Brand itu kesannya lebih dingin gitu. Jadi kita bisa pakai LinkedIn, ada beberapa perusahaan juga yang pakai Twitter, approach-nya macam-macam. Cuma kalau di Indonesia paling banyak pakai LinkedIn. And then setelah konten itu disebar, sosmed, cukup banyak perusahaan B2B itu pakai email marketing, terutama yang menargetkan ke profesional ya, karena banyak kan profesional cek emailnya. Jadi biasanya mereka punya email list yang cukup banyak, terus desain targeted, terus mereka punya personalized campaign dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa cek tool-tool yang sering dipakai kayak MailChimp, Campaign Monitor, ConvertKit dan sebagainya. Email marketing itu cukup powerful karena kita punya hubungan direct dengan database email yang kita kirimkan. Dan kalau kita pakai dengan tepat, itu bisa menghasilkan sales. Ini
tool yang paling direct buat kita bisa dapat meeting, kita bisa dapat deal, kita bisa dapat info tentang siapa sebenarnya orang yang kalau kita telepon misalnya. Karena kalau misalnya di B2B itu ada dua approach biasanya, kita bakal bisa telepon, WhatsApp, atau email. Jadi biasanya profesional tuh kurang nyaman kalau kita approach-nya langsung lewat nomor telepon karena siapa lo gitu kan. Kita harus kayak kenalan dulu, bangun reportnya dulu. Tool paling aman dan bisa kita manage dengan baik itu email, karena kalau misalnya kita pakai WhatsApp kita nggak bisa tahu nih berapa orang kita kirim, berapa yang open, berapa yang balas kita gitu, kita harus ngitung manual. Kalau di email kita bisa tahu berapa yang klik, berapa yang open dan sebagainya. Channel terakhir yang cukup sering dipakai buat B2B itu adalah SEO, karena B2B ini biasanya perusahaan-perusahaan yang demand-nya udah ada, keyword pencarian produknya udah ada, keyword pencarian jasanya udah ada. Jadi penting buat mereka untuk muncul saat orang mencari perusahaannya di Google atau mencari jasanya di Google gitu. Jadi kita berusaha mengoptimasi website kita untuk muncul di pencarian paling atas. Itu SEO. Alternatif lain, kalau kita nggak mau nunggu, kita bisa pakai namanya SEM, yaitu kita bayar ke Google Ads untuk muncul di posisi tertentu di keyword tertentu yang sudah kita pilih. Jadi ini masuknya satu channel Google Search, tapi lebih ke kita mau organik atau kita mau berbayar. Kalau organik, approach-nya konten sama dengan yang poin pertama, tapi harus dipikirin. Kalian mungkin perlu punya teknik. Mungkin teman-teman perlu punya ahli SEO khusus yang bantu audit websitenya, butuh konten seperti apa dan sebagainya. Cara lain bisa pakai iklan, sifatnya berbayar. Kalau ada budget, kliknya nambah, kalau enggak dia turun. Oke, 4 channel itu, konten, sosmed, email, sama SEO, channel-channel yang sering dipakai. Nah, setelah kita tahu channelnya, penting buat kita sebagai perusahaan B2B untuk tahu KPI. Ini pertanyaan hampir semua perusahaan B2B. Gimana caranya kita ngukur performance kita? Kita ada budget nih, kita mau coba, tapi apa sih yang harus kita ukur? Biasanya saya bakal coba arahin diskusinya ke beberapa jenis KPI yang kita bisa ukur. Jadi yang paling atas kita bisa lihat social media engagement. Ada nggak yang engage di social media? Biasanya kita pakai LinkedIn pakai personal profile. Ada nggak yang like komennya? Ada nggak yang komen postnya dan sebagainya? Setelah itu ada nggak yang pindah ke misalnya website? Ada nggak yang pindah ke email? Biasanya di website kita mau lihat nih berapa sih visitornya? Banyak nggak? Apakah kualitas visitornya bagus? Mereka buka halaman apa aja? Terus dari sana apakah visitornya menjadi subscriber email? Terus di subscriber email kita bakal lihat opennya, kliknya gimana? Kita mau lihat efektivitas channel ini seperti apa? Terus di bagian ROI misalnya, pertanyaan paling sering adalah gimana caranya kita tuh tahu ROI kita berapa? Again, karena karakteristik B2B itu cukup unik dibanding B2C, yang bisa kita saranin adalah kualitas lead itu jadi KPI. Jadi contoh misalnya kita bisa lihat conversion rate dulu nih di awal. Website atau formnya ini menghasilkan berapa rate per bulan dengan budget yang kita hasilkan. Dari sana, apakah lead yang kita hasilkan itu berkualitas atau enggak? Itu namanya macam-macam, bisa quality leads, bisa qualified leads, intinya leads-nya berkualitas atau enggak. Dan di sana baru di review. Dari sana baru bisa ketahuan ROI-nya. Karena ROI itu kan harus tahu return-nya dulu. Sedangkan di B2B kita harus tahu sales cycle-nya lama. Jadi once lead udah masuk dan sales cycle-nya kelihatan, teman-teman bisa ngitung tuh ROI-nya berapa. Apakah ini masuk akal kita jalanin atau enggak. Yang terakhir saya mau kasih tips. Gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan ekspektasi yang tepat saat menjalankan digital marketing untuk B2B. Karena kebanyakan perusahaan tuh ngelihat dalam jangka pendek. Pertama, poin yang sangat penting adalah sales cycle. Jadi, saya ada perusahaan coba sesuatu di digital marketing, misalnya coba konten, coba SEO, coba SEM, coba jalanin 6 bulan. Nggak ada hasilnya. Terus dia langsung stop. Dia bilang digital marketing nggak buat kita. Mungkin buat kompetitor ya, buat kita nggak. Itu mungkin pola pikir yang agak keliru. Karena sales cycle-nya pun belum bisa nutup gitu. Jadi biasanya best case scenario-nya dalam 6 bulan tuh dari beberapa pengalaman saya tuh kayak gini. Yang pertama yang harus kelihatan itu adalah brand recognition-nya. Apakah visibilitas brand B2B Anda nambah atau enggak? Ngeliatnya dari mana? Ngeliatnya dari website-nya makin oke nggak? Gampang dicari nggak di Google? Gampang dicari nggak di sosmed? Terus kontennya bagus nggak? Kalau misalnya kontennya nambah bagus, kira-kira kalian sebagai tim marketing atau tim salesnya tuh makin bangga nggak sih ngasih tahu ke potensial klien kalian kalau kalian tuh punya marketing yang oke? Itu sangat membantu karena di B2B, digital marketing tuh sangat membantu sales, terutama sales lapangan. Ini nyambung ke skenario kedua. Apakah brand Anda makin dikenal di industri? Apakah kenalan jauh lebih gampang karena konten-konten Anda bagus? Ini harus dilihat juga dalam 6 bulan ke depan. Jadi mungkin hasilnya belum tentu langsung ke leads, tapi bisa aja dari brand maupun industry connections. Yang ketiga, itu yang menurut saya cukup penting adalah kalian harus lihat mungkin bukan dari sisi ROI-nya, tapi dari sisi kualitas leads-nya. Apakah improving bulan ke bulan? Apakah
apakah setiap kali campaign ini semakin mendatangkan leads yang berkualitas makin tinggi atau makin dekat dengan profile customer yang kita pengen, atau malah makin jauh. Dan kalau makin jauh kita perlu fine tune campaignnya. Jadi yang bakal saya lihat dalam 6 bulan ke depan itu bakal itu, apakah kontennya udah bagus sampai kita bisa bangga dan brandnya terbentuk, apakah makin banyak orang yang kenal sama brand kita, terutama kalau brand kita baru karena konten. Jadi dalam 6 bulan ke depan yang perlu kita cek adalah brandnya apakah makin dikenal, industri connectionnya apakah makin gampang buat kita, apakah kita nggak perlu susah-susah lagi ngasih tahu siapa perusahaan kita dan orang udah tahu karena konten kita bagus. Dan yang ketiga yang kalah penting adalah kualitas leads-nya bagus apa enggak. Jadi semua cara yang dilakukan, whether itu konten, sosmed, SEO, email, itu tujuannya buat digital marketing bisa bantu growth-nya perusahaan. Hopefully dengan tips dan strategi yang saya sampaikan hari ini, teman-teman bisa kebayang gimana caranya mulai digital marketing buat B2B. Karena teman-teman mungkin harus tahu fundamentalnya dulu sebelum mulai mencari, let's say, tim, atau misalnya mau cari agency, atau misalnya mau cari freelancer yang bisa bantu. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya saya bisa bikin video-video yang lebih bagus lagi ke depannya tentang marketing dan bisnis tentunya. Jadi segitu dulu. Thank you ya. Bye-bye.